warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dari ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita membahas mengkaji khusyuk. Kita masih poin 47, langkah dan sampai 47 kita paham mengerti makna dari seluruh yang kita baca, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dan zikir yang 33 ini. Nah, kita minggu lampau dalam membahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca Al-Fatihah dengan suara halus, kalau Bapak Ibu telah membaca sebelumnya alun, mulai minggu lampau telah membaca, itu berarti mengamalkan surat An-Nahl ayat 98. Karena yang memerintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu hendak membaca Al-Quran, Al-Fatihah itu kan Al-Quran. Dibaca dengan suara halus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah kan suara halus. Tapi kalau imam suara jahat, subuh, maghrib, isya. Minggu lampau maknanya syaitan ba'udatannya menjauhkan kita dari isi Al-Quran. Ini kita tambah seketik lagi kaji ini. Kalau Nabi mengamalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ditambah dari Nabi ada tiga karena syaitan. Min hamzihi, min ha mim zai ha. Kalau sawi Bapak catat hati dia Bang. Min hamzihi wa nafthihi, nun fa kha ha, wa nafsihi, nun fa sa ha. Itu saja isinya. Fasarahu ba'dullah bil mu'tati. Maknanya hamzihi, Nabi mengatakan apa ini? Nabi memacu. Lalu syaitan nak taruh menggoda Nabi. Ketika Nabi bertamu, syaitan sedang musuh itu. Syaitan, anta engkau. Tidak nak taruh mengalahkan engkau. Itu suruh mengaji ke diri syaitan nak taruh majuin Nabi. Beliau macu A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi. Apa artinya hamzihi? Syaitan itu kan ajarnya menjauhkan nama. Minggu lalu kita kajikan, tidak tahu dia baca nama. Tidak tahu dia baca, tidak tahu dia Al-Quran. Agama Islam 5 tahu Tuhan, 5 tahu disuruh, 5 tahu innalahu kan dari Al-Quran. Maka kerana syaitan yang pertama hamzihi, yang awak tertarik ke Al-Quran, yang awak mempelajarinya.
Maka ibu kecil masih tak digoda setan, lapas setan awalnya. Tidak ada yang tertarik di Al-Quran. Kalimat yang paling mulia dari dunia, Al-Quran. Buku yang paling mulia dari dunia, Al-Quran. Banyaknya bahasa apa ibu kuasai, dia tak tahu bahasa Al-Quran. Nak paling mulia. Asyraful Anbiya wal Mursalin. Nabi itu paling mulia, sebab beliau itu Al-Quran menjalan. Seluruh riwayat Nabi ada dalam Al-Quran. Seluruh cerita umat ada dalam Al-Quran. Di Taurat tidak, di Injil tidak. Maka umat Nabi Muhammad jadi saksi untuk umat yang terdahulu. Kan tak bisa masuk logika apa-apa ibu bapa jadi saksi umat Nabi Muhammad, sedangkan dia nak menyaksikan umat Nabi Isa, dia nak menyaksikan umat Nabi Musa. Biar ada infonya di situ. Ketika umat Nabi Musa, Muhammad yang terdahulu nanti begini-begini, tanya umat Nabi Muhammad, ini lah macam tak keluar kena tahu, bisa jadi saksi. Maka kerana syaitan yang pertama menjauhkan itu min hamzihi, tak ada penganak. Walaupun baca, kalau untuk anak-anak kita atau cucu kita, apa adanya masih usia seperti itu. Tapi kalau kita nak masuk umur 40, apalagi 50, apalagi 60, diberi oleh Allah sampai 90, mau menjadi ahlullah fil ardh. Mesti Al-Quran. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah di muka bumi. Kalau menjadi keluarga Allah, bapak dan ibu, anak Nabi dari itu. Keluarga Allah. Sekarang jadi keluarga Pak Wali, jadi hebat di keluarga itu. Manusia itu, oh keluarga Allah, ahlullah fil ardh. Macam pelajari isinya fahmun wa tadabburun, paham nanti tadabbur digali, apa dia itu kita gali. Kita cari dulu auzubillah min hamzihi, tak ada penganak walaupun laki-laki di rumah kita. Tahu saya sama saya dianggap tidak biasa saja. Ada ingin bagi contoh, kalau nak dalam kitab lah, kena musabur ke mana-mana sih, mana kita episode raja. Dulu sebelum ada telepon, kan surat menyurat, kirim ke pos. Kalau ada keluarga di rantau, kirim surat ke anak atau ke suami merantau, istri di rumah, terus sebaliknya awak merantau, istri di rumah, istri ke karantau atau kemana-mana, awak kirim surat kau dihantar dia pos, cari surat siapa bahasa awak surat, bahasa Indonesia surat. Oh Allah mengirim surat, mana tertarik awak macam Allah yang mengirim surat. Kan sulit dong. Allah mengirimkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Oh ini rahmat. Kita tahu juga Al-Quran. Rahmat mana awak cari? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nado Al-Quran, kamu kan laku satunya Masya Allah. Ayatnya apa? Tadi contoh seketik surat. Inilah pakai telepon bapak ibu ngisi. Dulu tipu surat kita gadong, kadang hati deh surat. Anak lah, istri lah, suami. Langsung sakit, mana yang macam surat. Berulang-ulang baca. Ini Allah mengirim. Allah mengatakan sayang kepada Allah. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat. Kalau kamu sayang, berarti ikuti orang yang disayangi. Saya Muhammad apa? Baca, memahami, mengkaji, mendalami. Saya guru beliau, Jibril. Amin hamzi itu, aku berlindung kepada Allah dari kerajuan syaitan. Hamzi agar dia menjauhkan, tidak tahu dia siapa. Walaupun dibaca lapan, apalagi nak dibaca sama sekali. Lepas ni kita ada kait dengan syaitan. Maaf Bapak Ibu bagi contoh diri yang kema bapak Laila, ibu Laila. Umur tamat SD masih ke surau mengaji. Tafsir mempelajari Jalalain, tamat 30 juz. Dia pun nak tahu isi terjemah selesai. 7 tahun. Kema bapak lagi sesoleh dari kita ibu. Tak tahu isi terjemah sekali. Lalu teramai guru. Ini usia awak ketika itu usia SMP, usia SD. Dengan macam dia keadaan ini, tahu kekurangan awak malam. Istighfar. Tak ampun lah. Syukur awak masih diberi oleh Allah kesempatan perbaikan diri. Patang baru bagi contoh. Jenazah diantarkan kubur dimandikan, berhasil dari najis. Rohani awak sama berhasilkan dari najis. Itu najis, tak saya yang berhasil. Jenazah diantar oleh orang andai taulan kerabat kami, roh awak sia yang mantap. Allahumma ja'alna fid dunya qarina wa fil qabri mu'isa wa ala sirati nura wa fil qiyamati syafi'a wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Al-Quran. Di dunia ketika sekarat, di alam barzah, di yaumul mahsyar, di sirat, sampai ke serubu. Yang kerja suami mendampingi istri, mendampingi anak, konco segala macam. Al-Quran. Min hamsihi. Kedua, wa min nakhihi. Nakhihi maknanya lah beraja awak lah tahu kebenaran. Dimaksudkan syaitan tidak mau menerima, tidak mau berubah. Itu nakhihi. Kita beraja kita malah berubah lebih dari pintu satu. Lah beraja lah mengaji. Timbul nak berlawanan dia ke kopi awak nak mu'alah. Nakhihi dari syaitan. Impisi ada syaitan. Jangan hasil nanti ustaz tapi nanti awak. Tak ada niat dia berubah. Kok lapis dari pintu satu tadi kan 3 tadi. Lapis dia yang pertama, kok yang kedua dia kan dia syaitan. Berapa namanya apa-apa ini. Dulu apa nama dia syaitan? Berbaju nak nutup orang lagi kau orang namanya pakai rok pendek ilmu dia. Tahu nutup orang, tahu dia kecil, tahu nama dia SMP. Pilih masukkan dia. Nak kecil-kecil yang dari tolak saja, nak lakukan. Itu saja syaitan dia. Nabi minta pelindung bila boleh baca. Tidak bisa orang di Makkah belajar Al-Quran, tidak bisa pindah ke Madinah, tidak ada rumah, tidak ada busana, tidak ada famili, sampai tinggalnya tak ada. Hanya untuk belajar Al-Quran pindah, tinggal di luar negeri. Itu pulang belajar dia balik keluar tauhid. Nong awal itu ke rumah, berkopi. Orang ke Madinah, muhajirin. Berapa banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang dari dijamin ke seluruh. Kenapa nama sampai ini seluruh sahabat yang dijamin ke seluruh Nabi, amal pertamanya tetap istighfar, bertobat, menyesali diri. Kedua adalah nampuk Al-Quran. Lu nampuk Al-Quran.
turun 3 kali tahun Nabi jadi Nabi pun pindah ke Madinah. Walau kok kan 3 bulan Yesus. Akhir kira kita kajian boleh tinggal kita istighfar kita boleh jauh lain Muhammad kasih ya mulut tahu lah Muhammad dan na'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi yang nama syaitan. Mesti kita beristighfar, minta ampun banyak. Minta ya Allah buka pintu hatiku ini, berilah aku kekuatan. Nabi meminta, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amal kita terima segala laka seluruh beliau minta yo kita terima Bapak tadi. Itu cara masuk ke diri apa? Ndak ngaku suatu hati diturunkan dari otak ke hati. Kedalam ini dibawa ke otak, ada yang otak pun turunkan ke hati. Yang ketiga, wa nafsihi, ala lolos nomor 1, lolos nomor 2, nomor 3 oleh kata bisikan-bisikan halus supaya penganak apa problemnya apa malam tadi. Bahan Wan tak tahu ya imam. Nak kembali payuan. Itu dia setan. Menasihi bisikan-bisikan halus rayu-rayu. Kalimat-kalimat penganak-penganak. Baca dia. Istighfar. Dalam solat itu istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Wan tak tahu artinya itu di penganak. Mungkin nak tahu seluruhnya nama. Imam membawakan itu. Kok jadi makmum? Anak-anak. Ya goyang setan. Astagfirullah. Dalam hati. Allah yang menunjukkan apa? Nabi yang menunjukkan. Kan kalau kita mengaji banyak ilmu dan sampai kita apa? Perlukan diri sana menurut diri awak. Kalau nak awak. Tadi yang mengajian sana cuma memperhatikan diri awak kalau nak awak. Kalau memperhatikan jasa awak nak kalau awak bisa awak. Apa dia ahli dia ahli saya baca buku ini pindah masuk Quran tidak ada lagi doa ilmu masuk kita ke sakaratul maut seluruh ilmu dah habis. Oh kita pegawai di pensiun masa pensiun aja ilmu. Maaf dia bapak ibu kan pernah masa pensiun di sini mau macam bahasa Arab kamu tak pakai persiapan lagi macam lenggang-lenggang saya masuk kelas akhirnya gilai biar mati pak baik kota siriknya fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'ana fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altuma sampai balik dia belum lihat tak pakai persiapan macam tapi kalau tak mengaji bapak ibu undang-undang kaji singok-singok sampai dia nanti diulangnya macam bagi pepatah Minang nak tahu je pada gantiang daki bukti betul pelano tak tahu je lama gantiang kunya nama-nama kaji yo kena dikunya nama-nama makin nampak isi itu bisikan lapis dari kelompok satu tadi adalah mengaji lah belajar sama macam kenapa itu kelompok kibir tak mau menerima tolak lain terima dan lakukan masuk kelompok 3 nafsi macam-macam bisikannya inilah akan Nabi dibaca rukuknya astagfirullah apa nambah peluru yang Korea ngaji orang kan ditaruh awak rasa kemampuan awak ketika dikompre diuji kompre apa syakaratul maut itu pertanyaan Pak Prof malam tadi hindari 3 zalim zalim kepada Allah, zalim ke diri, zalim kepada orang lain. Mampu menghindari itu, lalu janjian langkah pertama husnul khatimah. Jadi kalau sana jadi menyakiti jangan dialog husnul khatimah. Kedua sebenarnya, wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabi. Bukan
tak tahu juga hadir orang lebih sakaratul maut tak tentu juga yang macam orang ini mah yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuqu adzab hari ayat apa si ayat sih azab rohnya kalau lagi azab apa zalim pada orang lain 8 tahun orang dalam suruh masih sidangnya baru di dalam masyarakat enggak sidangnya banyak orang dizalimnya nanti aku sudah terima zalim beberapa kisirnya sakapunya ongenya sirinya nifaknya zalim beberapa zalim ke diri bukan istighfar pak banyak untuk dapat taubat kan lagi khusus itu kan ada doa belain ada istighfar taubat 200 sampai 45 ayat belum nanti sini ya kita palo banyak dan suruh bisa sehari itu sehari palo solat subuh itu nanti sampai zuhur palo la tu'tilu a'malakum jangan kamu rusak palo amalmu apa dia Rasul al-kabairu wal fawahishu dosa besar dan fahsyah solat itu menjauhkan dari fahsyah ada menjauhkan maknanya itu menawak kajian kenapa jelas pada dia enggak awak kan itu kau coba isinya apa tiga kerajaan syaitan meliputi Nabi yang menjadikan Allah memerintah baca wa'udzubillah dan ditambah oleh Nabi akan menjadi ayat hadis atiullah wa atiur rasul umum ini jalan jauh ada laku menyimak yang Pak sampaikan tadi barangkali apa yang menjadi pertanyaan Pak yang selama awak tidak tahu yang makanannya awak makan karena di Al-Quran kan dibawai makanlah yang halal itu ya. Nah sehubungan dengan itu kan banyak orang kembali ke Allah. Nah di antaranya minum kopi luwak, kopi yang berasal dari kotoran musang. Nah itu membuat awak menjadi ragu Pak apalagi asal dari itu yang pertama dan yang kedua mengenai ya contoh-contoh lain pun ada Pak itu kurang mana kalau tinggi panennya kalau yang menggunakan itu dan ini lah melakukan kawan ambokan hanya aliannya itu cacian kadang-kadang awak secara logika ada wadah tapi dengan melakukan itu berpikir aja Bapak itu berikutnya itu mengenai apa beda beriman dan bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di antaranya itu yang telah kita pelajari da'ma yari bukan ila ma yari. Jadi kalau ragu tinggalkan kopi luar halal haram tinggalkan petunjuk Nabi tinggalkan ma yari bukan ayat Nabi mungkinnya luar akan tinggalkan termasuk cacian itu kalau yang tahu yang pasti tinggalkan perintah Nabi kalau tak kuasai sampai bulu sampai bulan Ramadan itulah pokok-pokok agama itu. Itu hari Kamis yang kayak gitu. Syubhat makanya minta fatwa hati aja lah kau Allah kita minta fatwa hati nama yang berisi Al-Quran tadi al-halal bayyinun wal haram bayyinun itu ayat terakhir turun kata Nabi al-halal bayyinun haram halal selesai wal haram bayyinun selesai anak tahu itu syubhat ya nak tahu halal ya
masuk jasiang. Yang ketiga tadi beriman dan takwa. Iman itu fondasi, takwa itu puncak. Mukmin, muslim, muhsin, mukhlis, baru muttaqin. Bangunan dasarnya mukmin, iman, mukmin orang. Diamalkan muslim, tingkatkan muhsin, bersihkan mukhlis, baru puncaknya muttaqin. Dibungkus saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Takwa itu 82 ciri. Itu orang pernah ngaji takwa sebenarnya. Iman adalah 77. Itu poin-poin aja deh. Untuk jadi orang muttaqin, orang pasal takwa mana pasal dalam kamu heret. Ittaqwa yattaqi wiqaya. Makna wiqaya itu terhindar, terpelihara dari neraka. Apa caranya? Dasarnya dulu dari iman 77 cabang. Akhirnya berajar dia berhenti minal mahdi ilal hadi baso pak mas long line itu baso pak kendi itu mas mana pandai bahasa itu mana pandai nggak ada pandai mudah berjalan-jalan ini. Ketika kata Allah tidak dipakai umatnya pada di Allah itu kan. Allahu Akbar itu lagi dibaca umatnya Allah Akbar. Tapi ketika kalian sedang mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kata Allah mesti itu tidak dipakai umat. Apa kalau makna lagi tidak pakai Adalah apa? Kamu tanya ke orang nasi ke siapa-siapa itu bangkok siapa yang la ilallah lain supaya 3,000 kita. Mana PKJ 3,000 itu usia umum ya. Baca salah. Ihsan diihsankan membaca dulu. La ilaha illallah. Kata-kata Allah itu di dalam Al-Quran 2697 rupanya. Tiap malakatnya atau maksudnya. Nah kalau baca dah selesai, malam jadi bumerang kepada orang yang membaca. Nah mulai masuk Al-Quran. Dah sama dia pasti diri dia. Dilipit-lipit dia makmur ya. Awak ni biasa-biasa minang melipit saya tu berlipit kasi masuk solat. Matu, kinca, urari. Tipu dia solat melipit dia lawat. Allah, salah. Cik dah ikut, punya. Ini kalau kita tahu, tapi tidak terima ya. Apa penyebab itu? Itu hadis itu. Orang hadis mana buku hadis. Sebab la yutimmu ruku'an sempurna ruku'. Wala sujuduha sujudnya. Hadis. Sudah orang sholat datang ke Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Qum fasalli fa innaka la tusalli. Bilang sholat dia. Ulangnya. Dia masuk ke Nabi dia Nabi sedang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Qum fasalli. Bilang dia sholat. Rasulullah itu kali bilangnya alimni ya Rasulullah. Anjai namo ya Rasulullah. Nah dia tunjukkan rukuk sujud baca tunjukkan. Makanya tongkat dari seluruh tiang agama si sholat. Iza sholahat sholaha sayyidu amali. Kalau elok sholatnya syariatnya juga hakikatnya elok satunya. Rumah tangganya, masyarakatnya, RT-nya, RW-nya, negaranya, negarinya seluruhnya. Tiangnya situ. Nah, itu yang ilmu khusyuk. Kalau khusyuk ada tak tahu mana yang pernah kau belok. Oh, baca lafaz itu kerja lidah, kerja hati pun.
penambahan pemahaman ketika mengaji kan. Dalam solat biasa saja, tak jangan diingat hatinya. Orang mengaji itu diingat. Nah, itu biasa saja. Hanya panjangkan pendek-pendek kan. Pengamanannya setelah solatnya mengamalkan makna auzubillah itu sampai zuhur. Kalau kasih dia auzubillah sampai zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Makna yang tadi dari mana dia makna? Kan dalam hati lidah tak tahu dia makna. Lidah tidak ditanya, maknanya lidah tak tanya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati yang dia tidak pernah utak tadi. Dalam Al-Quran tak ada siapa lagi kata utak. Hati. Jadi utak hati rendah. Hati tajam tafakur, utak kurang-kurang. S1, S2, S3 ini dulu zaman Nabi baru S1, S2, S3. Hati. Hati dan pandangan atau hati. Zaman Nabi dulu atau jihad perang. Kalau ini tidak ada pun yang jihad. Ketika pulang dari perang Badar, kecil Nabi rojak dan jihadil asghar. Kecil Nabi kita baru selesai perang kecil. Padahal perang Badar itu perang yang paling besar. Nah, tanya sahabat, ahli jihad ya Rasul, jihadun nafsi. Melawan hawa nafsu itu jihad yang boleh kata. Kau bapak ibu baik kembali kau jihad. Sampai pulang di pintu rumah oleh baru selesai doa malaikat. Ya Allah, ampunilah seluruh anggota majelis. Lagi kita di rumah ada buka pintu baru selesai doa malaikat. Berapa lama itu? Kau jihad yang boleh balik. Kalau jihad di medan perang musuh nampak jihad hawa nafsu nampak. Nah itu putus jihad. Yang parang dia putus jihad dari putus sampai nanti akhir hayat kita. Paling terakhir jihad melawan syaitan ketika sakarat. Saya bisa melawan Al-Quran. Tidak terlalu media orang. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung insya Allah.